kan sudah melakukan ini ya. Baik. eh Minggu lalu kalian sudah melakukan ini ya uji kom untuk materi yang pertama, kan yang pertama yaitu matriks. Berarti sekarang Pak Rendi akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi program linier. Nah, jadi agenda hari ini adalah kita masuk ke materi baru, yaitu program linier. Nah, program linier ini nanti mungkin akan kita selesaikan selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan ini, kalau kurang lebih 1 bulan itu. Jadi program linier ini adalah materi tentang pengoptimalan. Pengoptimalan itu kayak misalkan dengan lahan yang terbatas kita bisa memaksimalkan nilai pendapatan, misalkan gitu. Misalkan dengan keterbatasan biaya produksi sama ketersediaan bahan, kita bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, kita akan belajar tentang optimasi ini di dalam matematika. Biasanya materi ini itu erat digunakan di perbankan. Jadi misalkan ekonomi, bukan hanya perbankan sih, di ekonomi. Kayak jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan nih pada pengambilan keputusan, keputusan terbaik apa yang bisa kita ambil, nah kita bisa menggunakan salah satunya itu materi konsep program linear ini. Nah, yang akan kita pelajari di program linear ini adalah konsep secara manual ya. Karena sebenarnya sekarang ini sudah ada alatnya, sudah ada aplikasi yang bisa menghitung pengambilan keputusan ini dengan sangat cepat dan akurat. Itu sudah ada alatnya. Nah, tapi kita sebelum kita penggunaan alat yang canggih kayak gitu, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya kayak gimana gitu ya. Biasanya kalau kita mau belajar tentang mesin, sebelum kita belajar ke yang mesin yang tinggi, kita belajar dulu mesin yang awal, yang mulai dari mesin 2 tak, dan naik lagi kayak gitu. Nah, sebelumnya eh, mungkin dari kalian ini sebenarnya materinya gabungan dari materi SMP yang sudah pernah kita pelajari, yaitu menggambar garis. Nanti kita akan lanjutkan materi itu. Nah, sebelum ke sana, eh, ini ada versi kenapa bisa materi ini ditemukan. Jadi ini ada salah satu versinya. Salah satu versinya itu materi ini ditemukan pada saat eh, Perang Inggris di Timur Tengah. Jadi pada saat itu armada tempur kerajaan Inggris itu sedang kan dia melakukan melakukan apa eh, ya kayak kolonialisasi ya di Timur Tengah. Nah, pihak-pihak yang berseberangan, maksudnya kayak pihak pribuminya, jelaskan nggak, maksudnya tidak serta-merta menyerahkan daerahnya kok, oh penjajahan, menganggap itu penjajahan gitu kan. Nah, akhirnya melakukan serangan. Nah, Panglima Inggris ini memiliki jumlah jumlah apa? Memiliki banyaknya tentara itu terbatas tentunya karena itu kan di Timur Tengah, sedangkan eh, kekuatan utamanya tentunya di Britania Raya. Nah, masalah yang terjadi adalah ada satu kota vital yang harus diambil alih oleh kerajaan Inggris. Di sisi lain, markasnya pun harus dijaga juga. Takutnya kan nanti ketika melakukan operasi di pengambil alihan kota tersebut, markasnya diserang. Nah, dari situ komandannya itu menghitung dan membagi pasukannya menjadi dua 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 apa ya dua armada tempur yang berbeda. Yang satunya diperintahkan untuk mengambil alih kota, yang satunya diperintahkan untuk menjaga base camp-nya. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan seperti keahlian, terus kalian maksudnya, oh ini prajurit penembak jitu, oh ini prajurit serbu, itu ada berbagai pertimbangan tentunya. Nah, sang komandan ini akhirnya memecah memecah
dua pasukannya menjadi dua bagian untuk menyerang dan untuk bertahan. Nah, dengan perhitungan-perhitungan tertentu itu, keahlian, senjata yang dimiliki, medan, dan sebagainya, akhirnya dia menggunakan konsep program linear ini untuk nge-splitnya. Jadi nggak ngarang, jadi dia nge-splitnya dengan cara perhitungan, dengan perhitungan. Akhirnya singkat cerita, kota vital itu bisa diambil alih, sementara markasnya pun tetap bisa bertahan. Nah, kayak gini pengoptimalan keputusan. Jadi kita bisa mengambil dua keputusan maksimal eh, dengan cara memperhatikan atau menghitung berbagai kendala-kendala yang ada. Nah, itu salah satu versi sejarah munculnya materi program linear ini. Intinya adalah pengoptimalan pengambilan keputusan. Gitu. Nah, mungkin ini Pak Randy akan tampilkan satu masalah di kehidupan sehari-hari juga. Masalah ini eh, ya sedikit cocok dengan masa pandemi ini ya, karena ini menyangkut dengan ketersediaan obat gitu. Oke, Pak Randy akan share dulu. Oke. Nah, di sini ada permasalahan, bisa Pak Randy besarkan nggak ya? Kalian nama nggak? Kebaca nggak? Kebaca ya? Kebaca, Pak. Oke. Jadi, ini adalah salah satu penerapan program linear juga. Nah, pemerintah melalui Dinas Kesehatan sedang merencanakan untuk memproduksi obat untuk suatu wabah. Misalkan wabahnya itu dinamai Carina Bacterial Disease. Kalau sekarang kan Corona Virus Disease, ini Carina Bacterial Disease. Jadi serangannya itu dari bakteri, bukan dari virus. Oh ya, ngomong-ngomong, eh, dulu di SMP kalian pernah dapat materi bakteri sama virus nggak? Biologi, IPA. Pernah, Pernah, Pak. Pak. Pernah ya? Parasit mungkin, Pak. Kenapa? Parasit, saya ingat ya. Sejenis itulah mungkin. Oke, jadi bedanya bakterial sama virus itu, kalau bakteri itu makhluk hidup ya, organisme ya. Jadi dia ada selnya, ada. Nah, kalau virus itu peralihan antara makhluk hidup dan makhluk nggak hidup. Karena isinya hanya protein, lemak sama RNA ya, kayak RNA itu apa sih? Asam nukleat gitu ya. Kalau DNA kan deoksiribonukleat asid gitu. Jadi isinya cuma agen genetik, ya genetik itu sama lemak. Jadi kadang-kadang kita itu salah apa ya, salah memahami bahwa oh kalau kena virus ya minum antibakteri, itu nggak nyambung ya. Bakteri sama virus itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, makanya salah satunya ini karena penyusun utamanya itu lemak. Lemak itu mudah terurai dengan apa? Kalau kalian tanganmu itu mari berminyak-minyak, yang paling mudah untuk membersihkannya pakai apa? Sabun. Sabun, benar sekali. Lemak itu lawannya dengan busa sabun. Karena itu memecah lemak. Makanya eh, cuci tangan itu jadi sangat efektif, apalagi menggunakan sabun. Loh Pak, kalau semprotan itu apa namanya? Hand sanitizer. Hand sanitizer itu eh, bekerjanya mirip seperti sabun, jadi juga memecah itu juga. Cuma misalkan kayak misalkan virusnya itu sudah pecah dan mati, tapi masih kemungkinan ada di tangan. Makanya hal yang paling bagus itu kalau cuci tangan. Hand sanitizer itu untuk sistem efisiennya aja, karena kita bepergian kemana-mana, nggak mungkin kan bawa sabun. Tapi kalau sekarang kan sudah tersedia ya tempat cuci di mana-mana. Itu yang paling bagus memang cuci tangan pakai sabun. Oke, Pak, dilanjutkan. Nah, obat yang akan diproduksi ini harus memiliki 4 kandungan. Nama-namanya ini susah, Pak Rendi pakai ini aja.
kandungannya adalah DPH, PP, BRH, dan GF, misalkan gitu. Jadi untuk memenuhi standar obat yang akan diproduksi harus mengandung 4 hal ini. Dosis minimumnya atau dosis minimum obat tersebut setidaknya harus mengandung 20 mg DPH, 18 mg PP, 16 mg BRH, dan 18 mg GF. Jadi obatnya itu nanti akan diproses oleh Badan POM, misalnya gitu. Apakah ini memenuhi takaran minimal untuk mengobati gejala ini, gitu. Nah, sedangkan kandungan-kandungan ini DPH, PP, BRH, dan GF ini dapat diambil dari ekstrak ini ada namanya Alpinia sama Kampferia galangan. Ini adalah tanaman-tanaman obat. Karena ini lupa ini kalau di kita apa ya namanya? Apa? Bukan temulawak, bukan. Kalau temulawak itu warga kurkuma itu ya. Temulawak, temu giring, terus kunyit itu kurkuma itu. Nah, ini sejenis kayak gitu-gitu. Tumbuhan ini, Alpinia ini mengandung 2 mg DPH untuk 1 gramnya, 10 mg PP, 4 mg BRH, dan 5 mg GF. Jadi pemerintah ini rencananya mau mencampur kandungan di Alpinia ini sama Kampferia yang masing-masing gramnya mengandung bahan-bahan ini, masing-masing beda-beda kan ya. Tapi menyampurnya ini nggak ngasal-ngasalan. Setelah dicampur, setidaknya harus memenuhi kandungan ini. Berarti bisa saja kan pemerintah misalkan memutuskan kita nggak usah pakai Kampferia, kita pakai Alpinia saja. Misalkan gitu. Berarti menurut kalian berapa gram minimal yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan ini? Berarti kan untuk memenuhi DPH setidaknya harus punya 10 mg. Gitu kan ya. Kalau 10 mg, PP-nya menjadi 100 mg. Yang ini ya. Jadi misalkan gini. Pemerintah misalkan nih tidak mau menggunakan Kampferia. Pemerintah hanya memutuskan akan memakai Alpinia saja. Sedangkan pada Alpinia kandungannya DPH itu hanya 2 mg untuk 1 gramnya. Berarti untuk memenuhi kebutuhan ini, berarti pemerintah harus menyediakan 10 gram Alpinia untuk 1 dosis. Gitu kan ya? Atau pemerintah bisa mencampurnya. Yang menjadi kendala adalah harga Alpinia ini per gram 20.000. Sedangkan Kampferia itu 12.000. Pemerintah berencana akan memproduksi obat ini pada pengadaan yang pertama sebanyak 5-6 juta dosis. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan berapa sih rentang anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah, minimum sampai maksimumnya berapa untuk penyediaan obat ini. Nah, ini dalam kasus yang besar, dalam perhitungan yang besar, salah satu contohnya ini. Dalam kasus yang kecil misalkan nih, Pak Randy jadi juragan parkir, misalkan gitu. Di lahan parkir yang Pak Randy kelola itu, misalkan luasnya itu 1 hektar, karena Pak Randy kaya, misalkan ya, Pak Randy punya lahan seluas 1 hektar yang akan jadikan tempat parkir. 1 hektar itu berapa meter persegi ayo? Ingat nggak SD nih? 1 hektar itu berapa meter persegi? 1 hektar 1.000, Pak. 1.000? Itu 1000 meter persegi. berapa? 1000 meter persegi. Ona nggak kedengeran Ona? 1000 meter persegi. 1.000 yakin? Kalau misalkan dibuat kotak gitu, ukuran panjang kali lebarnya berapa? 1 hektar itu. Apakah 100 kali 10? Kalau 100 kali 10 itu 1.000 meter persegi ya. 1 hektar itu berapa?
panjangnya 100 meter, lebarnya 100 meter juga. Jadi berapa meter persegi itu? 10.000. 10.000. 10.000 meter persegi. Gitu ya. Jadi kayak lapangan bola misalkan, lapangan bola itu nggak sampai 1 hektar kali ya. 1 hektar itu panjangnya 100, lebarnya 100. Intinya kalau dikalikan 10.000 meter persegi. Nah, balik lagi. Pak Randy punya lahan seluas 10.000 meter persegi. Oh iya, ini juga kadang-kadang kita salah memahami. 10.000 meter persegi itu bukan berarti 10.000 kali 10.000 loh ya, tapi 100 kali 100. 10.000 meter persegi. Kalau 10 meter persegi, itu berapa kali berapa? 10 meter persegi. Menurut kalian berapa kali berapa? Halo, berapa? Kalau 10 meter persegi itu panjang berapa, lebar berapa? Panjang 10, lebar 1, Pak. Betul, 10 lebar 1, 5 lebar 2, 4 sama 2,5 gitu. Karena Pak Randy masih menemui ada yang memahami bahwa 10 meter persegi itu ya 10 kali 10. Enggak ya. 10 meter persegi itu sudah hasil akhirnya. Bisa 10 kali 1, bisa 5 kali 2 gitu. Kayak kalau kalian beli rumah, beli tanah, luas tanahnya 84 misalkan. Berarti kira-kira ukuran tanahmu berapa? Kalau yang masuk akal. 8 kali 4. Bisa saja berapa? Bisa saja 6 kali 14. Ya, luas tanah 84 itu ukurannya 6 kali 14. Atau misalkan 10 kali 8, sedikit gitu. Gitu ya. Jadi supaya nggak salah paham. Pak Randy balik lagi. Karena Pak Randy juragan apa tadi? Apa tadi? Parkir, Pak. Parkir. Tanah, parkir. Nah, karena Pak Randy juragan parkir, Pak Randy punya lahan 1 hektar. Nah, parkir yang Pak Randy kelola itu hanya untuk mobil dan bis. Hanya untuk mobil dan bis. Untuk 1 kotak bis itu misalkan butuh 30 meter persegi, misalkan gitu. Karena 7 kali 4 sama spare-nya ada 2 meter. 30 meter persegi. Untuk mobil itu butuh 8 meter persegi, gitu misalkan. Harga untuk tarif parkir itu misalkan 15.000 untuk bis, 5.000 untuk mobil. Nah, dari situ Pak Randy bisa memperkirakan berapa pendapatan maksimum saya. Atau saya harus memarkirkan apa ya supaya pendapatan saya maksimum. Apakah semuanya saya parkirkan untuk bis saja, atau untuk mobil saja, atau bisa campuran. Bis dan mobil boleh. Masalahnya kalau bis dan mobil, supaya saya dapat pendapatan maksimum, bis harus berapa, mobil harus berapa. Nah, itu bisa kita perhitungkan. Gitu ya. Kita bisa perhitungkan. Kalau kita perhitungkan, nanti kita akan ketemu pendapatan maksimum yang bisa diperoleh dari parkir itu adalah sekian juta. Sekian juta itu dapat dari berapa, mobil berapa, parkir berapa. Nah, dengan cara itu saya bisa membuat sistem. Oh, parkir mobilnya harus sekian maksimum. Kalau sudah kayak gini, jangan terima bis lagi. Mobil harus sekian. Belum lagi nanti penempatannya itu yang efisien bis di sini, mobil di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan nanti kalian sudah lulus dan buka usaha sendiri, setiap keputusan yang kamu ambil itu harus ada perhitungannya. Jadi nggak ngasal ya. Saya mau investasi di sini, harus dihitung. Untung ruginya kayak gimana gitu. Nah, materi ini salah satunya adalah mengajarkan kita untuk itu secara tidak langsung ya. Semuanya itu harus diperhitungkan. Nah, saya ke materi itu. Sekarang saya masuk ke materinya. Oke, Pak Randy stop dulu. Ini Pak Randy buka beberapa aplikasi jadi agak berat.
Hah? Bentar. Dibuat industri ini nggak mau-mau loh dia. Wait, sambil nunggu programnya. Kalian masih ingat belajar menggambar garis kelas berapa? Kelas 9, Pak. Kelas 9. Oke. Biasanya menggambar garis itu pada materi apa? Masih ingat nggak? Kalian menggunakan konsep garis pada materi apa? materi itu Apa? Ada materi persamaan linier dua variabel. oh ya itu Terus, Pak. nah itu kan ya. Terus ada materi ini, eh, sistem persamaan linier juga, yang eliminasi substitusi itu. Nah, salah satunya kita diminta untuk menggambar garis juga. Udah tahu nih Pak Randy kok laptopnya lemot banget ya. Alhamdulillah. Ya ampun. Nampak nggak? Nampak ya sudah ya? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini diklik nggak gelem-gelem ini. Jadi kita harus bersabar ya. Sambil nunggu ini, dulu Pak Randy itu pas waktu SMP, itu sangat tertarik dengan materi peluang. Karena dulu Pak Guru itu mengatakan gini, kamu itu kalau belajar materi peluang, itu bisa memprediksi angka berapa yang akan muncul ketika dari 1 sampai 100 ketika dilakukan pengundian. Wah, saya jadi tertarik. Karena waktu itu eh, kalian, oh enggak ya. Jadi kayak waktu itu ada semacam undian. Nah, kita itu tapi itu kayak ternyata sistemnya kayak judi gitu. Tapi ambil sisi positifnya aja, memprediksi suatu kejadian yang akan muncul gitu. Randy sangat-sangat tertarik kayak gitu. Meskipun meskipun pada prakteknya itu kita sebenarnya meminimalisir kesalahan yang kita pilih. Kita tidak benar-benar bisa menentukan siapa yang akan muncul, tak tahu siapa yang peluang munculnya paling besar. Oke nih sudah nih. Nah, nah sekarang sebelum kita masuk ke materi intinya kita review dulu ya. Kita review dulu. Kita akan wait. Kita akan review review apa? Review materi di SMP kelas 9, yaitu menggambar garis. Menggambar Pak, permisi garis. izin ke toilet. Silakan, silakan. Menggambar garis karena ini review, materinya sudah pernah kalian pelajari, berarti ini cuma sifatnya kayak recall, memanggil kembali gitu aja ya. Mungkin sudah ada di otak, cuma keselip keselip apa keselip Mobile Legend, keselip PUBG itu ya. Sekarang kita panggil lagi. Nah, misalkan ini menggambar garis, taruhlah 2x min atau plus 3y sama dengan 12. Nah, ini. Kita akan menggambar garis ini. Dulu bagaimana cara kita menggambar garis seperti ini? Kita gunakan apa kalau di SMP? Bapak Ibu guru mengarahkan kita pakai apa? Ada yang menggunakan metode ini?
Nah, ini biasanya metode yang paling populer digunakan. Ini X, ini Y. Nah, cara yang paling sering digunakan, paling lazim digunakan adalah memisalkan X-nya ini 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita masukkan ke sini. Kalau X-nya sama dengan 0, maka jadinya apa? Dimasukkan ke situ. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 ya, habis ya. Berarti tinggal 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 4. 4. Kita tulislah di sini. Oh, kalau X-nya itu 0, Y-nya itu 4. Maka kita peroleh koordinatnya 0,4. Sekarang gantian. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kalau Y-nya itu 0, maka berarti berapa? 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Ini hilang nih, 3 kali 0, tinggal 2X. Wait, satu yang bagian sini aja. Berarti tinggal 2X sama dengan 12. X-nya adalah 6. 6. Berarti kita dapat 6,0. Kira-kira ada yang mengganjal nggak di kalian? Kalau ini saya kira jelas paham ya. Ada pertanyaan nggak selain ini? Ada nggak yang ini bertanya? Pak, apakah itu harus 0? Boleh nggak kalau saya mau X-nya 1? Kira-kira boleh nggak? Boleh. 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 Kalau misalkan ini, kalau X-nya 1 berarti jadinya Y-nya berapa? Kalau X-nya 1. Langsung aja nih ya. Kalau X-nya 1 berarti kan 2 kali 1 tambah 3Y sama dengan 12. Ini 2 nih ya. Saya pindah ke sana berarti 10. 3Y. Dari sini berarti Y-nya adalah 10/3. Nah, ini adalah resiko kalau kita nggak ngambil 0, itu angkanya nggak bagus. 1,10/3. Apakah ini nggak boleh? Boleh, cuma angkanya jadi jelek. Makanya disarankan, oh pakai gampang aja, 0 aja, gitu ya. Oke. Sekarang, kalau sudah ketemu par ini pakai ini. Pakai yang 2 ini aja, yang gampang nih tadi. Setelah ketemu titik potongnya, nah ini, yang kanan kiri sumbu apa? Ini X yang positif atau negatif? Positif. 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 Nah, yang kiri X negatif, Y positif, Y negatif. 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Kanan kiri itu yang X-nya 0 berarti di tengah-tengah, Y-nya 4 berarti naik 4. Berarti kira-kira di sini. Nah, 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti X-nya 6 berarti di sini, Y-nya 0, nggak naik, nggak turun. Oh, berarti di sini. 6. Setelah itu kita bukan 2 garisnya. Oke. Anggap lurus ya. Nah, akhirnya garis yang terbentuk dari 2X plus 3Y sama dengan 12 adalah ini. Yang masih ingat ya, sudah terpanggil ya, terrecall ya. Nah, kalau begitu menurut kalian, kalau kita mau menggambar garis dari review ini, langkah-langkahnya apa saja? Dari soal ini, kalau gitu langkah-langkah menggambar garis apa? 1. Apa nih? Cari X sama Y-nya. Cari X sama Y-nya. Cari yang bagaimana? Yang ini titik ya. Cari X dan Y yang ini apa? Kan kita maunya titik yang di sini. Yang memotong apa itu? Memotong. Yang ini namanya apa? Sumbu Y. Dan Sumbu. sumbu X. Memotong masing-masing sumbu. Oke.
sumbu. Terus setelah itu, setelah ketemu di sini, apa yang kita lakukan? Setelah ketemu 0,4 sama 0,6,0, yang kita lakukan adalah Gambar grafik. yang pertama sebelum kita menggambar garisnya, menentukan apa? Ini dulu. Apa? Posisi titiknya. Yang selanjutnya, garis itu bisa dihubungkan, dibentuk dari apa? Apa? Garisnya tadi para dibentuk dari mana? Dari titik yang dihubungkan. Menghubungkan, benar. Menghubungkan kedua titik. Nah, ini salah satu contoh langkah-langkahnya. Langkah-langkah menggambar garis. Menggambar gini ya. Garis. Nah, masih ingat ya? Kita kembali ke SMP tadi dulu. Oh iya Pak, saya ingat gitu kan ya. Oh dulu, atau mungkin ada yang diajari oleh Bapak Ibu guru dengan metode lain barangkali. Tapi setahu Pak Randy ini cara yang paling sering, paling umum digunakan. Kalau ada cara selain ini boleh kalian bebas menggunakannya. Untuk review ini paham ya, masih ingat ya? Karena kita akan gunakan konsep ini. Kita nanti akan sering sekali menggambar garis. Oke, Pak Randy lanjut. Nah, sekarang silakan kalian buka LMS. Di LMS itu ada video. Video yang pertama itu menggambar garis yang Pak Randy review barusan. Kalian silakan melihat video yang kedua. Video yang kedua itu tentang menentukan daerah selesaian pertidaksamaan. Di video yang kedua, sebentar. Ini saya nggak responsif. Mungkin kalian sambil buka ya, sambil buka langsung. Video yang kedua yang judulnya adalah menentukan daerah selesaian pertidaksamaan linier. Ini Pak Randy. Nah ini video yang ini. Video yang kedua, menentukan daerah selesaian sistem pertidaksamaan. Itu durasinya berapa menit ya? Ini loh Pak, ini lemot sekali nih anunya. Kalian sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Oke. Sudah, itu berapa menit, Dar? Durasinya, Dar? Tapi belum mencet yang drive Google itu, Pak. 7 menit, Pak. Oh, itu diarahkan langsung ke Google ya? Tunggu. Nah, ini nanti kalian diarahkan ke sini. Ini tumben-tumbenan loh laptop saya kok biasanya nggak selemot ini ya. Oke, mungkin kalian kalau sudah bisa masuk, silakan melihat video tersebut. Barangkali 10 menit ya. 10 menit. Silakan lihat videonya. Nanti 7.30 kita diskusikan. Silakan.
Terus dilanjutkan yang ke sini. Halo, gimana? Sudah selesai lihat videonya? Udah, Pak. Oke ya, oke. Kalian sudah selesai lihat videonya. Nah, kira-kira apakah ada sesuatu yang mengganjal pikiran kalian yang kalian ingin tanyakan? Misalkan nih, misalkan Pak Guru yang ngajar nih, yang ngajar video itu ada di sini. Kira-kira pertanyaan apa sih yang ingin kalian tanyakan? Ada nggak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Itu kok kayak beda sama yang Pak Randy ajarkan kemarin kalau nggak salah. Oke, jadi gini. Oh, kalau misalkan Pak Randy yang jadi murid, Pak Randy akan tanya pada video ini. Nah ini, eh, kedengaran ya, videonya kedengaran ya. Saya ulangi lagi, perhatikan yang ini. Itu tandanya kecil sama. Ketika untuk garis ini, tandanya kecil sama. Itu kalau dia tandanya kecil sama, seharusnya arsirannya itu ke bawah. Stop. Pak Guru ini bilang bahwa kalau tandanya itu kecil sama atau kurang dari atau sama, arsirannya ke bawah. Kalau Pak Randi jadi muridnya, Pak Randi akan tanya seperti itu. Pak, apakah untuk semua pertidaksamaan berlaku seperti itu atau ada pengecualian? Kalian terpikiran kayak gitu enggak ya? Dia bilangnya, Pak Guru ini mengatakan bahwa untuk tanda yang kurang dari atau sama, arsirannya selalu ke bawah. Terus dilanjutkan yang ke sini, yang sebelah sini. Nah, yang ini, Pak di play. Karena tandanya besar, itu seharusnya arsirannya ke atas. Nah, kalau tandanya lebih besar, maka arsirannya ke atas. Gitu kan ya. Di sini Pak Guru, ini pertanyaannya mungkin saya tanyakan ke kalian juga. Menurut kalian apakah tanda ini, maksudnya konsep ini selalu sama seperti itu atau mungkin ada pengecualian? Kalau misalnya boleh nggak sih kita pegang itu sebagai konsep? Kalau ini kurang dari, arsirannya ke bawah. Kalau lebih dari, arsirannya ke atas. Apakah itu bisa kita pegang untuk konsepnya? Atau ternyata ada pengecualian? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini bukan pertanyaan, ini hanya Pak Reni menginfokan. Pak Guru yang menjelaskan di video ini, dia menggunakan dua konsep. Nah, yang di sini, Pak Randi mengatakan, beliau mengatakan gini kan, kalau yang sebelah kiri ini, itu kalian kerjanya di buram, di oret-oretan. Kalau kerja aslinya itu yang kanan, gitu kan ya. Memang selama ini pelaksanaan dalam menggunakan gambar ini terbagi menjadi dua ini. Pak Randi menyebutnya yang sebelah kiri ini metode bersih, yang sebelah kanan itu metode kotor. Metode kotor. Metode bersih, metode kotor. Bagaimana Pak perbedaannya? Nah ini.
Ini Pak Randy akan menjelaskan perbedaannya ini ya, dua metode ini. Pak Randy hanya akan menjelaskan dua metode ini. Setelah itu kita akan, wait, saya ganti sharingnya dulu. Karena di situ Pak gurunya menjelaskan ada dua metode. Sekarang saya highlight untuk yang metodenya itu aja. Nah, ada mana nih? Metode, sorry. Sebenarnya kalian bebas mau pakai yang manapun boleh. Ada metode ini nama yang paling dikasih sendiri ya, metode bersih ini. Ada metode bersih, ada metode kotor. Nah, Pak Randy akan bandingkan penggunaan dua metode ini. Misalkan tadi Pak gurunya gini ya. Ini sama ini. Ini 40, ini 60, ini 20, ini 40. Ini juga sama. Ini 40, 60, 20, 40. Nah, di sini Pak Randy masih menggunakan konsep Pak gurunya tadi bahwa beliau ngomong apa? Kalau ini ya, ini konsep Bapak gurunya ya. Nanti setelah ini kita akan cek apakah konsep ini berlaku untuk umum atau hanya kasus tertentu. Pak guru tadi di situ bilang bahwa kalau kurang dari atau sama itu arsirannya kemana? Ke bawah, gitu kan ya tadi ya. Kalau lebih besar atau sama arsirannya ke atas. Nah, sebentar Pak Randy lihat soalnya lagi. Soalnya adalah di soal itu ini tak berarti dulu. Soalnya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 40 sama 2X plus 6Y lebih besar atau sama dengan 120. Sekali lagi, Pak Randy masih akan menggunakan metodenya Bapak Guru yang tadi. Nanti kita akan cari tahu versi kita sendiri. Apakah benar ya, kalau kurang dari itu selalu ke bawah, kalau lebih dari selalu ke atas. Sekarang, saya ini hanya mengulangi metodenya Pak Guru tadi. Kalau menggunakan metode bersih, kurang dari kan harusnya ke bawah. Berarti itu dibalik. Ini dicoret. Ini dia nggak mau nih, dia nggak mau daerah yang ini. Berarti atasnya yang ini ya, pokoknya atasnya yang ini itu dicoret. Karena apa? Karena yang apa kurang dari itu ke bawah. Berarti tujuannya ke bawah. Yang atas dia nggak mau. Dia nggak mau. Ini coret-coret. Terus yang kedua yang ini lebih dari. Dia harusnya kan ke atas. Berarti yang bawah dia tolak. Dia nggak mau nih yang bawah. Saya maunya ke atas kok gitu. Ini poin yang di bawahnya garis yang ini itu dia ditolak. Ini tolak. Wait. Ini masih ke sana ada ya. Ke sana ada, ini ke sana ada. Yang ditolak itu yang ini. Nah, tadi ada apa tadi? Ada X lebih besar sama dengan 0. Ada Y lebih besar sama dengan 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0 tadi, dia ngartinya kemana? Tujuannya ke kanan kan? Berarti yang sebelah kiri ditolak. Pokoknya yang ada di sebelah kirinya sumbunya ini tolak nih. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, maka dia arahnya ke atas. Berarti yang ada di bawah itu tolak. Bawah itu bawahnya siapa? Bawahnya sumbu X. Ditolak semuanya. Maka daerah yang tidak ditolak itu daerah yang ini. Satu di sini ya. Kalau Bapak Guru tadi ngomongnya himpunan penyelesaian HP, Pak Randy biasanya menggunakan daerah selesaian DS. Pak, kalau menggunakan metode kotor gimana? Sekarang Pak Randy akan tunjukkan kalau metode kotor digunakan. Kalau metode bersih itu yang dipilih yang bersih, kalau metode kotor yang dipilih yang paling kotor. Sekarang, kurang dari itu yang ini ya. Kita fokus ke yang ini. Kurang dari arsirannya ke bawah, berarti dia menuju ke bawah. Ke bawah,
Berarti arsennya ke bawah. Lebih dari, lebih dari arsennya ke atas. Yang ini arsennya ke atas. Berarti panahnya ke atas. Dia menunjukkan ini arahnya. Dia mau kemana. Kalau yang ini tadi, dia yang nggak mau siapa? Dicoret-coret yang nggak mau. Kalau yang ini, dia itu maunya kemana? Gitu. Terus, X lebih besar dari 0, itu ke kanan. Berarti kita panah. Oh, ini tujuannya ke kanan. Tujuannya ke kanan. Y lebih besar 0, tujuannya ke atas. Oh, yang ini maunya ke atas. Maunya ke atas. Yang kita pilih adalah daerah yang diterima oleh semuanya. Oleh keempat-empat ini. Karena ini contohkan. Daerah ini bukan daerah selesaian. Ini tertolak. Ini bukan. Kenapa? Karena tidak diterima, saya nama ya, ini adalah garis 1, biar nggak bingung. Misalkan ini garis 1, ini garis 2. Syarat ketiga itu yang X, berarti yang sini, ini garis 3, ini garis 4. Ada 4 syarat kan ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang perhatikan. Daerah yang paren disilang, atau tak namanya aja ya, daerahnya saya namai biar nggak bingung. Daerah A ini ditolak. Daerah A ini ditolak. Karena apa? 2 itu maunya ke atas, bukan ini tujuannya 2. A ini ditolak oleh garis 2. Kalian bisa pahami nggak yang dimaksudkan? Halo? Pak. Bisa? Bisa, Pak. Pak. Teman-teman yang lain gimana? Saya panggil random. Bisa, Pak. Bisa ya? Wait. Dinda? Aman, Din? Paham, Pak. Oke. Kevin? Kevin, Pak. paham? Ya. Oke. Sydney? Sydney? Paham, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang, kira-kira daerah B ini ditolak apa diterima? Apakah ada yang menolak daerah B? Ada, Pak. Siapa yang menolak daerah B? Garis 1. Garis 1 nolak, garis 1 maunya ke sana ya, oke. Kalau kalian bisa menemukan satu aja yang nolak, berarti dia gagal. Daerah C, garis 1 juga nolak, gagal. Daerah D, nah ini diterima nih. Garis 3 sama garis 1 menerima. Apakah daerah D ada yang nolak? Ada. Siapa? Garis 4. Garis 4, oke berarti gagal. Daerah E, terima atau tolak? Tolak. Tolak. Tolak, Pak. Tolak. F, Tolak. tolak. Siapa yang nolak F? Garis Garis 3. Garis 1. Garis 3. Garis 3, Pak. Sika. F, daerah G, tolak atau terima? Tolak. Tolak. Siapa yang nolak? Garis Garis 1. 1. 1. Daerah H, tolak atau terima? Terima. Terima. 3, Pak. Nah, berarti daerahnya adalah daerah yang ini kalau kita gambar. Nah, sebenarnya sama, konsepnya itu sama, cuma yang ini yang dicoret itu diabaikan, yang di sini yang dituju itu yang dianggap. Kalian bebas menurut kalian, atau mungkin kita sepakati aja, kita akan gunakan metode bersih apa metode kotor. Kalau metode bersih, kayak seperti ini, seperti sarannya Pak Guru yang di video tadi, kalian mengerjakannya ini dicoret-coretan. Dan harus gambar hasil akhirnya. Gitu. Metode mana yang akan kita sepakati? Metode kotor aja, Pak. saja, Pak. Lebih enak. Gimana? Kotor, Tolak aja, Pak. kotor. Kotor saja, Pak. Kotor. Lebih enak. Kotor ya, oke. Kita akan gunakan metode kotor. Nah, gitu ya. Berarti pakai panah-panah gini ya. Nah, sekarang Pak Randy akan kembali ke pertanyaan. Pertanyaan besarnya tadi adalah,
pertanyaan besarnya adalah apakah yang dikatakan Pak Guru tadi, kalau tandanya kurang dari itu arahnya ke bawah, kalau tandanya lebih dari itu arahnya ke atas. Apakah ini benar untuk semua kondisi atau ada kondisi-kondisi khusus? Nah, untuk untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kalian akan Pak Randy bagi menjadi beberapa kelompok. Sebentar. Pak Randy close dulu nih ya. Bibit. Minta tolong untuk hostnya Pak Randy dijadikan co-host biar bisa saya ke breakout room. Pak Randy stop dulu. Nah, sudah nih. Pak Randy akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Wait. Oke, 7. Sebentar. Bentar Pak Randy bagi dulu untuk ininya. Ini Pak Randy acak ya. Wait. Sebentar. Sebentar. Saya manual ya. Hostnya atas nama siapa hostnya? Saya Amira, Pak. Amira, oke Amira. Amira, kalau misalkan saya masukkan oh nggak apa-apa, saya rekam manual aja yang ini. Bentar. Pak Randy perlu bagi-bagi dulu. Oke, sekarang Pak, berarti kalau 7 kelompok itu satu kelompok berapa? 5 orang ya? Iya Pak, 5 orang. Oke, silakan yang sudah Pak Randy bagi untuk bisa segera untuk masuk.
Wait. Tunggu. 1, 2, 3. Duh, wait. Hamzah, saya pindah Hamzah ya. Iya, Pak. Ini siapa? Irham, saya pindah juga. Oke. Sebelum Pak Randy mulai untuk breakout room-nya,